Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Pedang Sapita, NIM B1020298 dari Prodi Hukum. Kelas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas H. Dan pada video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa saja dalam 7 pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya dan tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Eko Nuriyatman. Mungkin langsung saja ke intinya. Yang pertama yaitu sudah pasti pengertian dari tenaga kerja itu sendiri. Definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian ada yang namanya pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian hukum tenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Kemudian di sini ada asas hukum ketenaga kerjaan. Pengertian dari asas hukum ketenagakerjaan sendiri adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat dan daerah. Pekerja atau buruh dalam perjanjian kerja bersama mulai berlakunya setelah didaftarkan, dan sejak itu pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh terikat dan mempunyai kewajiban masing-masing. Kemudian ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah prakerja, masa dalam hubungan kerja maupun masa purna kerja. Cakupan dari ketenagakerjaan ini terbilang luas. Jangkauan hukum ketenagakerjaan ini lebih luas dibandingkan dengan hukum perdata yang diatur dalam buku 3 titel 7A. Terdapat ketentuan yang mengatur penitikberatan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja. Kemudian sumber hukum ketenagakerjaan pada umumnya yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, kemudian perjanjian, lalu keputusan atau penetapan, dan yang terakhir adalah traktat. Hubungan kerja sendiri yaitu hubungan atau hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian hak-hak dari tenaga kerja sendiri terdapat 7. Yang pertama, menjadi anggota serikat tenaga kerja, mendapat jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja atau sering disebut K3, menerima upah yang layak, membuat perjanjian kerja atau PKB, hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil, hak karyawan perempuan seperti libur PMS atau cuti hamil, dan yang terakhir pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Syarat dalam melakukan perjanjian kerja sebagai berikut: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Pekerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.